Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nasi Rames TV. Masih bersama saya Mas Topan. Terkadang seseorang atau kebanyakan wanita jika merasa kurang percaya diri dengan fisik atau penampilan mereka, mungkin merasa di bagian hidungnya atau matanya atau bagian tubuh tertentu lainnya dia merasa ada yang kurang menarik. Jika di zaman modern sekarang ini, mungkin yang paling standar untuk menutupi rasa ketidakpercayaan diri itu adalah dengan cara memakai kosmetik. Atau kalau mempunyai uang yang lebih, biasanya mereka akan melakukan operasi plastik. Tapi teman-teman semua tahu nggak, orang-orang atau wanita zaman dulu jika tidak percaya diri atau merasa ada yang kurang dengan penampilan fisik mereka, apa yang mereka gunakan untuk menutupi rasa ketidakpercayaan diri itu? Sedangkan make up pada saat itu belum selengkap make up pada saat sekarang, dan operasi plastik pun pada zaman itu belum dikenal. Pengen tahu apa yang mereka gunakan? Yang mereka gunakan adalah susu. Jadi susu itu adalah suatu metode memasukkan benda goib ke dalam bagian tubuh tertentu, misalnya bagian hidung atau bagian mata atau bagian tubuh lainnya yang dirasa kurang menarik, yang biasanya benda itu berbentuk kecil seperti jarum atau serpihan emas, yang tujuannya itu supaya bisa merubah bentuk dari bagian tubuh tertentu yang dirasa kurang bagus atau kurang indah itu bisa berubah jadi lebih menarik. Tapi ada juga beberapa spiritual yang mengatakan sebenarnya pemakaian susu itu tidak merubah bentuk dari bagian tubuh itu, melainkan susu itu dapat mengeluarkan aura atau memancarkan aura yang lebih kuat, sehingga bagian tubuh yang dimasuki susuk ini bisa menarik atau bisa membuat tertarik orang lain. Disclaimer dulu ya, bahwa susuk di dalam Islam itu adalah haram. Jadi saya sangat tidak menganjurkan sama sekali pemakaian susuk dalam bentuk apapun. Karena dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk mensyukuri dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasanku soal susu ini sebatas informasi pengetahuan umum saja seputar budaya spiritual dan mitos kepercayaan masyarakat. Oke, kita lanjut lagi. Susu ini bisa dibilang hasil budaya spiritual zaman dulu. Tapi menariknya, sampai saat ini susu ini masih tetap eksis dan masih banyak masyarakat yang menggunakannya. Adapun ciri-ciri orang yang memakai susu yang sudah aku kumpulkan dari berbagai sumber. Tapi aku sudah merangkumnya menjadi 6 ciri-ciri orang yang memakai susu. Apa saja itu? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, mudah memikat lawan jenis. Jadi, orang yang memakai susu ini sangat mudah memikat lawan jenis. Sebagai contoh, jika seorang wanita memakai susu, dia akan terlihat lebih cantik dan lebih menarik dari fisik dia yang sebenarnya. Sehingga dia dapat dengan mudah memikat lawan jenis. Bahkan dapat dengan mudah memengaruhi orang lain, entah melalui tatapan matanya atau perkataannya atau yang lainnya. Seseorang yang sudah terpikat itu akan cenderung mengikuti perintah yang memakai susuk itu, seolah-olah dia itu seperti sedang terhipnotis. Yang kedua, malas beribadah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa susuk adalah termasuk ke dalam ilmu hitam yang tentu saja itu haram dalam pandangan Islam, sehingga membuat pemakainya semakin enggan atau malas melakukan ibadah sebagai kewajiban seorang manusia terhadap Tuhannya, karena benda susu yang dimasukkan pada tubuh itu melibatkan bantuan jin atau kodam yang cenderung bersifat negatif. Yang ketiga, sering gelisah. Orang yang memiliki susu sering terlihat gelisah, meski penampilan fisik sudah menarik dan cantik. Biasanya akan muncul keraguan dan ingin meningkatkan lagi daya pikatnya. Ini sebenarnya taktik licik
dari iblis yang memang akan berusaha menjerumuskan manusia ke dalam dosa yang lebih besar lagi. Yang keempat, berperilaku aneh. Seseorang yang menggunakan susu untuk tujuan memikat terkadang selalu berperilaku aneh, entah itu saat menghadapi pantangan ataupun saat berada bersama orang-orang yang berusaha ia coba untuk taklukkan. Orang-orang yang menggunakan susuk biasanya akan menunjukkan kegelisahan dan berperilaku aneh. Itu biasanya akibat pengaruh dari jin itu sendiri. Yang kelima, mudah kerasukan. Hal yang sering terjadi pada mereka yang memakai susuk adalah mudah sekali kerasukan jin. Hal tersebut disebabkan karena energi yang keluar dari tubuh orang yang memakai susuk itu bersifat negatif, sehingga hal itu dapat menarik energi-energi negatif lainnya untuk datang masuk ke dalam tubuhnya. Biasanya pengguna susu itu akan cepat sekali mengalami kerasukan jika berada di tempat-tempat yang angker. Yang keenam, dan ini yang paling menyeramkan, yaitu susah meninggal. Seseorang yang menggunakan susu sebagai jalan untuk meraih tujuan dan keinginan dalam hidupnya memiliki konsekuensi berat yang harus ia terima pada akhir hayatnya. Biasanya orang yang mempunyai susu dalam tubuhnya itu akan susah dalam menemui ajalnya. Hal itu dikarenakan jiwa dalam diri si pemakai susu itu seperti belum ikhlas untuk meninggalkan dunia ini karena masih membawa susu atau benda yang bersifat negatif dalam tubuhnya. Untuk bisa mati, biasanya susu harus segera dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Jika susu sudah dikeluarkan dari tubuhnya, biasanya orang tersebut bisa mati dengan mudah. Itulah tadi pembahasanku mengenai mitos susu, sebuah hasil kekayaan budaya spiritual Nusantara yang sampai saat ini masih lestari. Oke, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Ketemu aku di video aku selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.